Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Qur'an al-munqidhul azim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, para habaib, para asatidzah, para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan peluang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan jamaah Masjid Al-Irsyad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan orang-orang tua kita, Profesor Utsman Al-Habsyi, Ami Fuad Al-Attas, Ustaz Zamri, dan para imam yang ada di Masjid Al-Irsyad ini, dan para hadirin semuanya yang juga ikut hadir di sini juga, yang masing-masing muda juga, ada Ustaz Effendi dan Ustaz Said Zaid di sini juga. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita masa kembali untuk bertemu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Sya'ban, di bulan yang dikatakan adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah salah satu daripada riwayat mengatakan turunnya perintah salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dan ini insyaallah kita akan nanti berikan penjelasan sedikit kalau ada masa sedikit, dan kemudian kita sambung kembali pembacaan kelas kitab kita, kitab Hadis Arba'in Nawawi, yang sempat berhenti beberapa lama, tapi insyaallah kamu orang semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab nampak wajahnya semua bahagia, semua senyum-senyum. Jadi insyaallah rezekinya juga banyak semuanya. Sebab hujan terus mengalir, artinya hujan ketika mengalir, kata Rasulullah, disitulah waktu mustajab doa. Artinya di situ peluang Allah Subhanahu wa taala berikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam riwayat yang lain mengatakan, kata Rasulullah, la tasubbul matar. Jangan pernah kau maki hujan, jangan kau hina hujan, jangan kau rendahkan hujan. Karena hujan itu, masa hujan adalah masa doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hujan juga termasuk air yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun banjir yang terjadi itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nak ambil makhluk-makhluk ciptaannya Allah menjadi para syuhada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga mungkin ulah daripada manusia yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga mereka tak mampu bermuamalah dengan baik daripada air yang turun daripada langit. Alhamdulillah, sekarang kita sampai pada hadis ke 23. Jadi alhamdulillah ini insyaallah istiqomah sampai habis. Mudah-mudahan yang hadir juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Al-Muhaddits rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Ila an qala an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru atau at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru dhiya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Ini sekarang kita sampai pada hadis ke-23. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Harits. Dia gelarannya Abu Malik tapi namanya Al-Harits. Ini salah satu dari pendapat ke-10. Artinya ada 10 pendapat tentang nama perawi hadis ke-23 ini tadi. Nah, ini yang paling famous adalah Al-Harits, salah satu daripada nama perawi yang punya gelaran Abu Malik. Jadi ada banyak pendapat, ini namanya siapa, ini namanya siapa, tapi yang paling famous adalah namanya Harits. Jadi luar biasa, karena para ulama ahli hadis itu ingin betul-betul teliti dan rinci siapa nama orang yang meriwayatkan hadis tersebut, supaya betul-betul pure sampai daripada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibn Asim, beliau ini Al-Asy'ari, salah satu daripada keluarganya Abu Musa Al-Asy'ari.
Dan kemudian di sini beliau meninggal pada masa khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau termasuk yang meninggal masa wabak taun. Ada nama wabak taun, namanya taun Amwas. Nah, beliau termasuk orang yang wafat terkena wabak tersebut bersama dengan sahabat Nabi Muhammad SAW yang hebat-hebat yang lain seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang dapat berita gembira untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Bahwasanya bersuci itu merupakan setengah daripada keimanan. Bahkan di riwayat lain dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Maknanya adalah berwudu itu termasuk setengah daripada keimanan. Dikatakan riwayat yang lain makna daripada keimanan di sini adalah salat. Jadi maknanya wudu itu merupakan setengah daripada salat. Artinya merupakan syaratnya salat yang merupakan keistimewaan bagi setiap mukmin setiap kali berwudu, artinya dia tidak punya hadas. Kalau orang itu tak ada wudunya, artinya dia berhadas kecil. Atau kalau dia itu junub, artinya dia berhadas besar. Nah, kalau perempuan dia tengah menderita atau sedang mengalami masa haid atau nifas. Nah, maknanya itu ada hadas. Sebab itulah di dalam syariat Islam digalakkan seorang muslim selalu bersih daripada hadas besar atau hadas kecil. Artinya kena dijaga wudunya. Setiap kali berwudu itu dijaga. Tapi jangan sampai wudunya dijaga begaduh suami dengan istrinya dekat rumah. Nah, ini berkali-kali kita selalu ingatkan, setiap kali kita ajarkan sebelum tidur itu berwudu, nanti waktu di atas katil tak nak sentuh istri dia. Aku ada wudu, aku ada wudu. Tak, bukan macam itu. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri, so beberapa kali kes begaduh sampai mengatakan, "Ustaz, ini macam mana? Aku nak amalkan wudu tapi begaduh dengan istri aku. Tak boleh sentuh lah." Nanti kadang suami tak ada wudu, istri yang ada wudu tak boleh sentuh-sentuh lah. Macam mana ada halal tapi tak boleh sentuh? Jangan risau benda tersebut, sebab di dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau berwudu untuk tidur, artinya dia berwudu itu untuk dia jaga, dapatkan sunnah berwudu untuk dia tidur, maka ketika sentuh istrinya tak batal. Tapi kalau nak sholat malam wudu lagi. Jadi rahasia daripada wudu itu, kemuliaan dan fadilat daripada wudu itu tak batal kalau dia berwudu niatnya untuk tidur dia. Jadi ketika dia berwudu niatnya untuk wudu untuk tidur dia. Nanti kalau dia nak sholat, selepas kalau dia sentuh bini dia, ya wudu lagi. Jadi wudunya tak membatalkan keistimewaannya. Artinya kalau seseorang itu tidur dalam keadaan suci, dia boleh dapat mimpi-mimpi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat sentiasa berada di sebelahnya. Kalau dia baca doa ditambah lagi. Setan jauh daripada orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Jadi ketika dijelaskan seperti ini, clear problem, tak bergaduh lagi. Kita dah berkali-kali dapat berita macam tu. So sekarang, mulai dari sekarang kalau tidur berwudu jangan bergaduh lagi. Lepas berwudu untuk tidur nak peluk ke, nak cium ke, terserah. Tapi kalau berhubungan dia kena mandi balik lah. Nah, kalau misalnya dia baru ingat dia belum sholat witir, nah dia nak sholat wudu lagi. Itu untuk perkara seseorang untuk selalu jaga wudunya. Nah, begitu juga ketika seseorang dia nak pergi bekerja. Ketika dia nak pergi bekerja, dia biasanya selalu berpamitan atau berjalan dulu bersama dengan istrinya satu kereta. Nah, dia berwudu niatnya untuk dia bekerja, berwudunya itu untuk jaga diri dia daripada bekerja. Nah, ketika bersentuhan dengan bininya, khasiatnya wudu itu tak batal. Tapi kalau dia nak sholat dekat pejabat dia, wudu lagi untuk sholat. Tapi shieldnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang melindungi orang mukmin di dalam wudu itu tuh tak batal. Itu yang penting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-wudu silahul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Pas itu kalau kentut batal, kentut memang confirm batal lah. Untuk sholat. Tapi kalau dia yang lainnya shieldnya itu tak batal. Jadi setiap kali nak sholat, kalau dia memang tersentuh, dia batal. Dia wudu balik. Itu cara yang paling selamat dan tak jadi masalah ketika seseorang itu memperbaharui wudunya.
Sebab itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita selalu jaga berwudu. Kenapa? Sebab kalau kita dalam keadaan berwudu kemudian kita makan, selepas makan kita nak wudu lagi untuk sholat, maka kita akan dapat berkah makanan tersebut. Sebab salah satu daripada keberkatan makanan adalah wudu sebelumnya dan wudu selepasnya. Artinya Rasulullah mengajarkan kesucian yang penting, jaga kebersihan itu sangat penting. Jadi sebelum adanya COVID kita nak dibuat suruh basuh tangan dan lain sebagainya, dari dulu Islam dah ajarkan seperti itu. Untuk kebersihan sampai sedetail itu tadi. Sebab itu waktu ada World Cup di Qatar itu ada beberapa orang daripada Barat, mereka itu peranjat dan mereka happy. Setiap tandasnya banyak air dia untuk bersuci, beristinja. So yang viral seperti itu. Sebab mereka tak pernah beristinja dengan air, rata-rata mereka dengan tisu. Sebab itu ketika case COVID mereka di Amerika itu mereka krisis tisu. Macam mana nak beristinja? Si tisu itu sampai mahal. Akhirnya salah satu daripada bisnismen di sini dia ekspor tisu itu ke Amerika. Kaya raya. Orang itu sendiri yang cerita dengan saya. Jadi maknanya mereka tak menggunakan air. Sebab itu ketika mereka datang ke negeri-negeri yang banyak atau ramai orang Islamnya, mereka happy karena mereka dapat bebas pakai air, bersuci dengan menggunakan air. Sebab itulah di dalam agama Islam at-tuhuru atau at-tahuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian itu merupakan setengah daripada keimanan kita. Artinya kita tak boleh sebagai seorang muslim itu tak bersuci. Atau sebagai seorang muslim itu Rasulullah mengajarkan kepada kita minimal lah kamu orang mandi seminggu sekali. Itu minimal. Kalau malas sangat seminggu sekali. Itu orang malas lah. Kalau malasnya 2 kali ganda, tak tahu dah 2 kali ke, 2 minggu ke, 3 minggu ke tak mandi, wallahu a'lam. Apatah lagi dekat kawasan yang sejuk, memang ada yang tak mandi 1 bulan. Tapi seorang muslim, kata Nabi Muhammad SAW, minimal seminggu, hari Jumat. Sebab itu kita waktu sekolah dekat Yaman itu longkang itu kosong, Isnin kosong, Selasa kosong, Rabu kosong, Kamis kosong, Jumat full. Sebab semua orang mandi. Dan mereka nak amalkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Pertama karena kurang air di sana, jadi mereka tunggu masa mandi itu seminggu 1 kali. Nah kita orang di Malaysia alhamdulillah air banyak di Masjid Al-Irsyad. Takkan ada nak pakai air kena bayar, tak kan free. So pakai peluang tersebut untuk bersuci. Maknanya ada hujan pula, ada banyak dekat mana-mana. Di negara mana-mana sulit untuk mendapatkan hujan. Boleh dikira dengan 2 jari setiap tahun berapa kali hujannya. Tapi subhanallah di negeri Nusantara ini penuh dengan hujan. Tanahnya subur, sebab itu manusianya juga subur-subur. Penuh dengan senyum, anaknya banyak, rezekinya banyak, happy yang luar biasa. Masjid-masjidnya juga penuh. Itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung kembali oleh Nabi Muhammad SAW. At-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Ketika seseorang mengatakan alhamdulillah, maknanya pahalanya akan memenuhi timbangan amalan dia. Karena nanti di hari kiamat ketika seseorang itu nak ditimbang amalannya, pahala kita itu dirubah atau dibentuk seperti sosok atau sesuatu yang berwujud supaya dapat dikira di dalam timbangan tersebut. Kalau sekarang ini kita masuk masjid kaki kanan, niat i'tikaf, baca doa dan lain sebagainya, kita dapat pahala, tapi kita tak nampak pahala tersebut. Tapi ada pahala tersebut sebab kita beriman kepada benda yang gaib. Nah nanti di hari kiamat ketika sudah sampai di mizan, di timbangan, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya mizan tersebut. Nanti semua amalan ibadah kita itu berupa bentuk, nampak, kita nampak bendanya. Sebab itu timbangan itu seluas bumi dan langit, bahkan lebih daripada itu luas. Nah di sini Rasulullah mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ketika seseorang, Imam Ibn Hajar mengatakan, menjelaskan lagi, ketika seseorang itu membaca alhamdulillah, betul-betul dalam hatinya menghabiskan lesannya ketika mengucapkan alhamdulillah itu tahu artinya adalah semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka sudah penuh timbangan dia dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa?
Sebab kalau para ulama meneliti daripada bahasanya, maknanya daripada segi ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, lamnya di situ daripada al di situ itu lil istighraq, maknanya untuk menghabiskan semua jenis pujian. Jadi ketika seseorang itu membaca alhamdulillah, artinya semua pujian itu tenggelam di bawah pujiannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya pujian kepada Allah itu luar biasa. Tak ada sesiapa yang mampu memuji Allah kecuali selepas Allah ajarkan melalui Rasulullah. Kalau nak memuji Allah, baca alhamdulillah. So itu alhamdulillah merupakan ayat yang kedua di dalam surah Al-Fatihah bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Itu kemuliaan daripada alhamdulillah. Sebab itulah beberapa para ulama mengatakan lafaz alhamdulillah ini lebih unggul daripada lafaz subhanallah. Kenapa? Karena lafaz alhamdulillah ini menempatkan atau mengukuhkan sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lafaz subhanallah merupakan lafaz yang menafikan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada semua sifat-sifat yang kurangnya. Artinya menjaga daripada sifat-sifat yang tercabut, sifat-sifat yang kurang daripada Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah daripada yang mengukuhkan sifat-sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan alhamdulillah lebih tinggi daripada subhanallah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung kembali, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ketika seseorang itu membaca subhanallah walhamdulillah, maka dua lafaz ini tadi, dua ayat ini tadi tamla'ani, memenuhi. Ketika ada riwayat mengatakan tamla'ani aw tamla'u, nah di sini perawi itu dia ketika meriwayatkan syak, dia tamla'ani atau tamla'u. Apa perbezaan daripada keduanya? Dan Imam Taftazani mengatakan itu menunjukkan bahwasannya perawi hadis itu rincinya luar biasa. Dia nak betul-betul tepat apa yang dia dengar ini, tamla'ani atau tamla'u. Apa bezanya tamla'ani dengan tamla'u? Kalau riwayatnya mengatakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, maknanya dua ayat ini tadi, subhanallah sendiri ayatnya, alhamdulillah sendiri ayatnya. Jadi pakai lafaz tamla'ani. Jadi dua lafaz ini tadi. Jadi subhanallah asing dan kemudian alhamdulillah asing lagi. Tapi kalau riwayat yang menyebutkan tamla'u, artinya adalah subhanallah walhamdulillah jadi satu kalimat. Dua ayat ketika digabungkan menjadi satu kalimat. Jadi maknanya ketika dikatakan subhanallah walhamdulillah tamla'u, artinya itu adalah satu kalimat. Kalau dikatakan subhanallah walhamdulillah tamla'ani, artinya subhanallah asing dan alhamdulillah asing. Dua-dua ini tadi, kalau kita nak baca subhanallah asing kemudian alhamdulillah asing, atau kita baca sekali subhanallah walhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya tamla'u ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi apa yang ada di antara 7 lapis langit dan bumi. Maknanya luar biasa. Nah, ini merupakan bentuk hyper daripada pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba, bukan bentuk dia menyempitkan atau mentahdidkan atau memberikan sempadan atau hatta. Maknanya karena besarnya pahala ini tadi, jangan sampai seorang muslim itu lupa di dalam sehari untuk membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu malaikat ketika mendengar riwayat ini tadi, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini pahala besarnya luar biasa di antara semua 7 lapis langit dan bumi. Sedangkan mizan lebih luas daripada itu. Siapa yang mampu mendapatkan pahala seperti ini?" Allah mengatakan makhlukku, manusia. Baru malaikat terperanjat dan mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kalau manusia sahaja dapat pahala macam ini, kita sebagai malaikat ini kita merasa kita tak menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal malaikat ini 24 jam beribadah kepada Allah. Tak pernah bermaksiat langsung sama sekali. Tak pernah ada pikiran untuk bermaksiat langsung.
Tapi mereka shock ketika tengok manusia yang 24 jam tak beribadah, tapi ada bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hampir memenuhi timbangannya. Jadi maknanya luar biasa sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. So itu ketika kita di bulan Sya'ban, jangan pernah lupa kita baca zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk salawatnya diperbanyak. Jangan sampai salawatnya di bulan Sya'ban itu dikurangkan. Sebab bulan Rajab merupakan bulan pengurangan kita, pengosongan kita daripada berbagai jenis dosa dan kesilapan. Bulan Sya'ban diisi dengan amalan-amal yang indah. Dan kemudian wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru dhiyaun. Nah, salat ini merupakan cahaya. Salat ini merupakan cahaya bagi seseorang yang melaksanakan salatnya. Jadi efek daripada salat itu akan muncul cahaya daripada wajah seseorang. So tak perlu lagi beli make up atau kosmetik yang Korea yang nak glowing dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin yang make up perempuan, sekarang zaman sekarang lelaki pun make up. Kita dah tengok Masya Allah wajah lelaki itu lembut-lembut, halus-halus dan macam glowing. So, semua orang sudah mulai berubah. Hari-hari pakai itu, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya. Baca zikir pagi, siang, malam dia lupa, tapi ada krim pagi, krim malam luar biasa. Tak, sepatutnya kalau nak pakai seperti itu boleh, tapi jangan pernah lupakan bersihkan juga batinnya dengan berzikir. Salat itu senang, salat itu mudah. Hanya 2 rakaat luar biasa. Bahkan di salat malam juga bangunnya seseorang di salat malam itu merupakan cahaya bagi orang yang salat muncul di wajahnya ketika pagi hari. Artinya ketika seseorang itu salat di kegelapan malam itu akan menjadi terang sebagai ganti gelapnya dia di alam kubur nanti, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ini ada lagi beberapa riwayat lagi, as-sadaqatu burhanun wa sabru dhiyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullu nasi yaghdu fa ba'u nafsaha fa mu'tika aw mubiquha. Insyaallah karena sudah pukul lebih, jadi insyaallah kita akan sambung pada kelas-kelas selanjutnya. Insyaallah kita akan sambung penjelasan tentang hadis ke-23. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu bersuci zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk selalu menjaga wudu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk lisan kita selalu mudah berzikir, menyebut alhamdulillah, menyebut subhanallah, menyebut alhamdulillah, menyebut wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kita kemudahan untuk membacanya, untuk mengamalkannya, untuk mengkonsistenkannya, untuk beristiqomah kepadanya, dan untuk mengajarkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban ini bulan yang dipenuhi hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, penuh dan basah lisan kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masuk bulan Ramadan kuat untuk sholat tarawih, kuat untuk qiyamul lail, kuat untuk menghatamkan Al-Quran 1 hari sekali, 3 hari sekali, 1 minggu sekali, atau minimal 1 bulan sekali. Allah maftah alaina wa alaikum futuhal arifin. وفقهنا وإياكم في الدين واهدنا بكم إلى سواء السبيل وارزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك حسن المآب وحسن المنقلب. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وبارك اللهم لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.